Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, nama saya Agung. Di sini kita akan belajar mengenai alat ukur, satuan internasional, dan besaran turunan. Sebelum kita mulai, mungkin adik-adik sudah mengetahui tentang topik ini secara tidak langsung lewat kehidupan sehari-hari adik-adik. Seperti ketika adik diminta ibu membeli beras, atau ketika adik memakai penggaris ketika belajar, dan masih banyak lagi lah. Tapi pernahkah adik-adik bertanya, kenapa ya kok bisa orang-orang memakai satuan ukur yang sama? Dan pernahkah adik melihat simbol seperti tulisan seperti M, terus garis miring S, terus ada M pangkat 2, terus ada tulisan kayak M, terus ada kayak pangkat 3 gitu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dan masih bingung kayak maksudnya itu apa gitu. Nah, di sini kita akan membahas secara lebih dalam. Pada slide pertama, kita akan membahas tentang alat ukur. Alat ukur sendiri memiliki pengertian sebuah alat yang tujuan penggunaannya untuk membantu dalam mengetahui nilai suatu besaran, baik itu besaran nilai maupun kondisi dari sebuah komponen yang diukur. Sebagai contoh, bila kita ingin mengetahui berat buah jeruk, kita mungkin akan membandingkannya secara relatif dengan suatu benda yang seukuran, semisal buah apel. Namun, bila kita memiliki alat ukur, kita bisa memberi nilai berat buah jeruk tadi secara lebih umum dan dengan nilai yang mudah dipahami. Sebagai contoh, seumpama berat jeruk tadi itu 300 gram gitu. Dan juga beberapa persyaratan yang harus dimiliki sebuah alat ukur, yaitu yang pertama adalah konsisten. Artinya tidak berubah dan selalu tetap terhadap pengaruh lingkungan seperti suhu, kelembaban, tekanan, dan lainnya. Yang kedua, harus memiliki sifat yang universal atau dapat diterima dan digunakan di berbagai daerah. Dan yang ketiga adalah mudah. Mudah artinya dibuat dari bahan yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, setelah mengetahui tentang alat ukur, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari alat ukur. Jenis alat ukur sendiri terbagi menjadi 3, yakni alat ukur massa, jarak, dan waktu. Untuk alat ukur massa ada banyak sekali alatnya, seperti timbangan digital, timbangan duduk, timbangan gantung, neraca, maupun timbangan dajin. Yang kedua adalah alat ukur waktu. Jenis bentuk alatnya itu ada macam-macam, ada arloji, jam pasir, stopwatch digital, stopwatch analog, jam mata, dan juga ada yang sangat kuno seperti jam matahari. Yang ketiga adalah alat ukur panjang. Biasa yang kita kenal umum itu ada mistar, ada rollmeter, ada juga jangka sorong dan mikrometer. Alat-alat tadi adalah alat yang umum dipakai ya, dan mudah dan ada di sekitar. Selanjutnya, pada chapter 2 kita akan membahas tentang satuan internasional. Nah, satuan sistem internasional atau SI ini pada zaman dulu, sebelum ada satuan yang baku, artinya sebelum ada SI ini ya, satuan internasional, terdapat begitu banyak satuan dari berbagai daerah hingga sulit dilakukan pengukuran yang benar, karena setiap satuan harus dikonversikan ke satuan lainnya. Jadi dulu itu yang namanya satuan ada banyak banget semisal di daerah. Kalau di Indonesia kan ada macam-macam tuh. Ada yang pakai DEPA, ada yang pakai hasta, ada yang pakai jangka, dan macam-macam lah. Intinya setiap
daerah itu ukurannya beda-beda, dan kalau mau pakai ukuran di satu daerah ke ukuran atau satuan daerah yang lain, itu harus dikonversi kayak gitu deh. Hingga pada sekitar tahun 1866 di Perancis diresmikan sistem satuan yang diharapkan bisa bersifat universal dan diterima secara internasional. Nah, satuan tersebut akhirnya disebut sebagai sistem internasional atau disingkat SI. Nah, besaran-besaran yang ada pada SI meliputi ada besaran panjang dengan satuannya meter, massa dengan satuannya kilogram, terus waktu satuannya second, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, dan terakhir jumlah zat dengan satuan mol. Pada chapter yang ketiga, kita akan membahas tentang konversi satuan. Jadi konversi satuan merupakan pengubahan bentuk atau jenis satuan yang satu ke satuan yang lain dalam besaran yang sama. Konversi satuan bertujuan agar yang pertama, standar pengukuran tetap terjaga hingga tidak terjadi penyimpangan. Yang kedua, mempermudah ukuran dari skala besar ke skala kecil. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga adalah standar pengukuran dapat bersifat universal untuk semua daerah di dunia. Yang keempat, itu mempermudah pengubahan dari satuan yang tidak sejenis, seperti satuan baku ke satuan yang tidak baku dan sebaliknya. Selanjutnya adalah tentang jenis konversi. Jenis konversi sendiri ada dua, ada konversi tangga dan konversi paralel. Konversi tangga merupakan konversi dengan satuan yang sejenis tapi berbeda dalam skala ukuran. Misalnya mengkonversikan dari gram ke kilogram itu berapa. Misal 1 kilogram sama dengan berapa gram. Bila kita memakai konversi tangga, maka hasilnya 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Yang kedua adalah konversi paralel, merupakan pengubahan satuan antara satuan yang tidak sejenis. Misal kita mau mengkonversi dari 1 inci ke senti itu berapa sih? Nah, dalam kasus ini, maka 1 inci bila kita konversikan dengan senti akan menjadi 2,54. Jadi 1 inci sama dengan 2,54 cm. Pada slide ini akan memperlihatkan dari bagaimana cara untuk melakukan konversi tangga. Ya, ini konversi dengan satuan jenis tapi beda skalanya gitu ya. Kalau konversi berat, kalau dia skalanya turun, maka dia akan dikali 10. Kalau skalanya naik dibagi 10. Begitu juga dengan skala volume, bila naik maka dibagi 10, kalau turun dikali 1000. Dan kalau dengan satuan jarak, bila skalanya naik maka dibagi 10, kalau turun dikali 10. Begitu juga kalau dengan satuan luas, bila naik dibagi 100, bila turun dikali 100. Selanjutnya adalah chapter 4 tentang besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan atau dijabarkan dari besaran pokok yang mengandung 2 atau lebih besaran pokok. Misal, pada rumus luas adalah panjang kali lebar. Bila kita lihat panjang maupun lebar mereka berasal dari besaran pokok yang sama, yaitu jarak dengan satuan meter. Dan bila kita gunakan 2 besaran pokok tadi, maka satuannya akan berubah menjadi meter persegi. Nah, demikian adik-adik
yang dapat Kak Agung sampaikan. Bila ada yang masih belum paham, maka bisa ditanyakan ya, sekaligus diskusi dengan kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.